Halo teman-teman, seperti janji saya sebelumnya, saya mau share tentang cara saya membuat selai nastar ya. Untuk menghasilkan nastar yang enak, tentu semua itu tidak terlepas dari selai nanasnya, karena selai nanas ini yang salah satu penentu untuk menghasilkan kue nastar yang enak. Nah, untuk tampilan selai nanas seperti ini ya, pekat dan juga mudah untuk dibentuk. Ini dia bahan-bahannya. Oke, langsung saja kita tonton videonya ya. Karena file saya hilang saat saya mengupas dan memblender nanasnya, jadi bagian itu saya skip. Terus ini langsung ya, di video ini saya masak selai nanasnya sampai airnya menyusut, baru kemudian saya masukkan 200 gram gula pasir atau setara dengan 13 sendok makan. Untuk satu resep tadi yang saya tulis ya bun, kita juga bisa menambahkan setengah sendok teh garam, dan juga tidak lupa kita juga menambahkan 3 butir cengkeh dan juga 2 buah kayu manis untuk menghasilkan selai nanas yang wangi. Nah, kita aduk-aduk terus seperti ini sampai kadar airnya berkurang ya bun. Kita menggunakan api sedang supaya tidak gosong. Nah, setelah kadar airnya berkurang, kita terus mengaduk-aduknya sampai selai nastarnya ini membentuk tekstur yang pekat dan juga mudah untuk dibentuk. Nah, ini terlihat ya, sudah mulai berkurang kadar airnya. Sebentar lagi kita bisa mengangkatnya. Oke, kita aduk-aduk terus supaya tidak ada bagian selai nastar yang gosong dan menempel pada wajan ya bun. Setelah airnya menyusut dan teksturnya keras dan lengket, kita bisa angkat dan pindahkan ke dalam wadah seperti ini ya. Kalau selai nanasnya susah untuk dibentuk, kita bisa menyimpannya terlebih dahulu ke dalam lemari es, sehingga nanti selainya menjadi keras dan mudah untuk dipulun. Oke, selanjutnya ini akan langsung kita bentuk jika memang sudah teksturnya mudah untuk dibulat-bulatkan. Tapi kalau belum, kita bisa menyimpannya terlebih dahulu ke dalam lemari es. Nah, setelah disimpan ke dalam lemari es, kita ambil adonan selai nanas, lalu kita bentuk, dibulat-bulatkan seperti ini sesuai selera ya bun. Kita bisa mengukurnya menggunakan sendok takar atau menimbangnya di timbangan digital, itu akan lebih terlihat ya, memudahkan untuk membuat ukuran yang sama. Tapi ini saya hanya kira-kira saja. Nah, setelah dibulat-bulatkan, kita langsung bisa menggunakannya, langsung kita membuat nastar. Di video saya sebelumnya, saya menggunakan selai nastarnya ini tidak saya bentuk-bentuk, tidak saya bulat-bulatkan, langsung saya menggunakannya dan menaruhnya di atas kulit nastar. Tapi kekurangannya dia akan bocor dan kita harus teliti untuk bisa menghasilkan nastar yang bulat dan juga nggak bocor-bocor seperti ini. Terlihat ya, teksturnya lembut dan juga tidak bocor-bocor. Nah, cara selai nanas dibulat-bulatkan seperti ini itu akan lebih memudahkan kita, walaupun memang akan memakan waktu yang
lumayan lama untuk proses memulun-mulunnya itu tadi ya bun. Tapi untuk menghasilkan nanas yang enak, maksud saya untuk menghasilkan kue yang enak, tapi nggak apa-apa ya. Nah, kita lakukan seperti ini sampai adonan nastar habis. Baru setelah itu kita panggang. Nah, begini tampilannya Bunda nastar saya menggunakan selai yang tadi saya buat. Cantik ya. Demikian video dari saya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan juga like-nya. Terima kasih.